Hai BTS, film kali ini melanjutkan tentang serial Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 1 Part 2 ya. Menceritakan tentang Pu yang masih berusaha mengambil kembali sarung tangan sakti dan cambuk saktinya. Pada episode sebelumnya, Pu dan Lutera bertemu dengan kera bernama Rahmini. Kera yang mengaku sebagai penjaga cambuk pusaka. Rahmini mengutarakan kalau tidak ada yang bisa membuka cambuk pusaka itu. Bahkan tidak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Pu terlihat sangat cemas. Selagi berkeliling, Pu dan Lutera terus mengutarakan niat mereka yang ingin menjaga cambuk pusaka tersebut. Tapi jawaban Rahmini masih tidak berubah hingga Lutera berjanji dengan segenap hati. Melihat ketulusan itu dan ragu dengan kondisinya sekarang, Rahmini mulai melunak dengan menunjukkan satu-satunya jalan keluar yang sudah tertimbun. Tapi, dia juga masih belum bisa percaya soal cambuk pusaka. Mendengar hal itu, Pu dan Lutera memiliki rencana. Mereka berdua akan membuka jalan tersebut, berharap Rahmini berubah pikiran dan memberikan cambuk itu ke mereka. Di tengah jalan, mereka memiliki sedikit masalah. Pu yang lagi overthinking sama ayahnya, jadi ragu-ragu ketika mencoba melompati sebuah jurang dan berujung terjatuh ke jurang tersebut. Tidak sampai di situ, mereka juga harus terkepung oleh para zombie. Lutera yang geram dengan Pu karena anxiety-nya berlebihan, membuat dia menyemangati Pu dan berjanji kalau dia akan membawanya pulang. Tanpa pikir panjang, Pu pun langsung membantu mengalahkan zombie. Melihat kemampuan Pu dan Lutera yang mengesankan dan mau melindungi dirinya, Rahmini luluh, kemudian mau untuk memberikan cambuk itu ke mereka berdua. Mereka sudah tiba di pintu keluar. Rahmini dan Lutera juga sudah berhasil keluar, tapi sayangnya Pu harus tertinggal karena ada zombie yang menahannya. Di tempat lain, hewan misterius yang bernama Colin tidak sengaja terjatuh dan membuat kakinya cedera. Melihat hal itu, Klaus dan Veruca langsung membantunya dengan sebuah ramuan sihir. Colin yang akhirnya mengetahui kalau mereka adalah penyihir, langsung menyerang mereka. Balik ke tempat Pu, Lutera yang terus berusaha mengeluarkan Pu dengan cambuk apinya, ditertawakan oleh Rahmini. Ternyata, Rahmini bukanlah penjaga cambuk pusaka, melainkan seorang penjarah. Dan parahnya lagi, cambuk yang dia berikan ke Lutera adalah cambuk yang palsu. Lalu, Rahmini juga berniat untuk menjual pecutnya ke Kaisar Cina. Pu yang hampir putus asa, ia berimajinasi tentang ayahnya yang memberikan semangat dengan bilang, "Anakku, jangan menyerah. Kamu masih punya kekuatan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu jempolmu." Pu akhirnya tersadar kalau jempolnya ada bagian dari sarung tangan sakti. Dia pun berhasil meloloskan dirinya dari tempat tersebut. Sesampainya di luar, dia kaget karena Lutera dan Rahmini saling menyerang. Tanpa basa-basi, Rahmini langsung pergi layaknya Spider-Man. Kemudian Lutera menjelaskan semuanya. Begitu juga soal jempolnya yang diminta mereka bisa memanggil bagian lain dari sarung tangan sakti itu ketika menggunakan kekuatannya. Dan benar saja, Klaus dan Veruca yang sedang bertarung sengit terbawa oleh sarung tangan yang tidak terkendali. Saat ini kita diperlihatkan oleh masa lalu Veruca, di mana dia dulunya adalah seorang penyihir yang mampu mengendalikan tumbuhan ketika bulan purnama bersinar. Di tempat lain, Pu dan Lutera terus berlatih soal skenario mereka agar bisa merebut sarung tangan sakti dari Veruca. Namun, karena ketidakpuasan Lutera membuatnya putus asa, apalagi dengan ambisi besarnya yang ingin sekali menangkap Klaus dan Veruca. Di perjalanan, Veruca dan Klaus bertemu dengan salah satu gadis desa yang sedang memanen jamur. Dia memaksa gadis itu untuk membawa mereka ke desanya. Mengingat keadaan Klaus yang mengalami cedera pasca pertarungannya dengan Colin, tanpa disangka, mereka berdua begitu disambut di desa tersebut. Para penduduk juga mau untuk merawat Klaus. Singkat cerita, mereka yang begitu dilayani oleh para warga desa tidak sadar kalau mereka itu dijebak, dan semua yang mereka minum adalah obat bius. Para warga desa yang sedang mengadakan perayaan panen mengira kalau Klaus dan Veruca merupakan pemberian dewa dari hasil panen mereka. Klaus yang dibawa oleh para warga membuat Veruca meratapi nasibnya yang sudah tidak bisa melakukan sihir. Dia juga mengingat masa kelamnya ketika dia dijebloskan ke penjara. Bahkan jendela tahanannya juga ditutup agar dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dari sinar bulan. Entah berapa lama ia ditahan, suatu masa tiba,
di mana Klaus datang untuk membebaskannya. Klaus juga bilang semua penyihir sudah dibantai dan hanya tersisa mereka berdua. Tanpa disangka, Veruca mampu membangkitkan sihirnya kembali. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang desa tanpa ampun. Veruca yang ingin menutup serangan dengan sarung tangan sakti, membuat kontak ke jempol Pooh dan menarik mereka berdua ke tempat Klaus dan Veruca berada. Mereka akhirnya bertemu dan langsung saling serang. Lutera juga mampu merebut sarung tangan saktinya. Veruca ingin yang mengeluarkan sihirnya, ternyata gagal karena matahari yang sudah terbit. Akan tetapi, di sini Veruca sama sekali tidak takut, mengingat kalau kemampuan sihirnya sudah kembali. Di sisi lain, Kaisar menangkap ayah Pooh untuk menginterogasi soal keberadaan Pooh. Namun ayah Pooh tidak mau memberitahunya dan membuat dirinya harus dijebloskan ke dalam penjara. Tidak lama kemudian, Rahmini tiba di tempat Kaisar. Dia pun langsung memberitahu maksud dan tujuannya ke Kaisar Cina, yaitu menjual cambuk sakti dengan harga setengah dari harta kerajaan Cina. Tentu Kaisar menganggapnya remeh. Lalu tanpa basa-basi, Rahmini pun langsung menunjukkan cambuk sakti yang dia miliki. Keadaan di dalam sudah cukup kacau, tapi Kaisar ternyata menjebak Rahmini dan ingin merebut paksa cambuk darinya. Rahmini pun dengan terpaksa harus melakukan perlawanan. Balik lagi ke Pooh, Lutera yang mengatakan kalau kerjasamanya dengan Pooh sudah berakhir, membuat Pooh sedih. Pooh mencari akal agar terus bisa bekerja sama dengan Lutera. Pooh berencana ingin mengantarkan Lutera ke perbatasan, lalu pergi mengambil cambuk dari Rahmini. Karena obrolan tersebut, dua musang bersaudara jadi tahu keberadaan cambuk tersebut. Sesampainya di dermaga, Pooh langsung menyewa sebuah perahu. Namun karena kondisinya yang buron, mengharuskan dia memilih perahu yang jelek, dan juga ada bendera anti pemerintah. Lutera mulai geram, karena lambatnya laju perahu dibanding berjalan kaki. Ditambah ada festival bulan purnama yang diadakan, membuat dia ingin berjalan kaki saja. Dua musang pun menyetujui ide itu, mengingat kekuatan sihir Veruca yang tidak berguna saat di atas air. Namun Pooh bersikukuh dan memujuk Lutera untuk lebih enjoy. Apalagi ini hari terakhirnya ia berada di Cina. Pooh mulai mengenalkan segala budaya dan ciri khas dari Cina ke Lutera, dengan si musang yang terlihat sedang menyusun rencana. Benar saja, dua musang memanggil penjaga dan mengaku kalau mereka telah diculik oleh Pooh. Pooh pun membuat pembelaan, tapi karena bendera anti pemerintah di perahunya, dan aduan warga kalau Pooh mencuri barang milik mereka, membuatnya harus dikejar oleh para penjaga. Beruntungnya, para penjaga yang sudah berhasil memojokkan Pooh teralihkan oleh bulan yang sudah muncul dengan indahnya. Hal itu pun langsung dimanfaatkan mereka untuk melarikan diri ke daratan. Dan benar saja, Klaus dan Veruca berhasil meloloskan diri dan merebut kembali sarung tangan sakti dari Pooh, dan melanjutkan pergi ke tempat Kaisar berada. Pooh dan Lutera yang berhasil lolos juga langsung menyusulnya. Rahmini yang mencoba melarikan diri harus terkena jebakan istana. Cambuk sakti juga berhasil direbut oleh sang Kaisar. Klaus dan Veruca yang melihat kalau Pooh dan Lutera di belakangnya, membuat rencana dengan bersembunyi sampai mereka mendapatkan momentum untuk merebut cambuk sakti. Singkat cerita, setibanya di istana, Pooh dan Lutera langsung tertangkap. Di sini, Pooh mencoba untuk memberi penjelasan ke Kaisar dengan panjang lebar. Tapi, Kaisar tidak berubah pikiran, ditambah Collins yang tiba-tiba datang. Dia mengenalkan diri kalau dia adalah kesatria dari Inggris yang diutus oleh sang ratu untuk menangkap Lutera, yang ternyata ia telah mencuri peralatan kesatria dari istana Inggris. Layaknya seperti reuni, Pooh bertemu dengan Wei Min yang kini menjadi penjaga tahanan, dan ayah Pooh juga, dan Rahmini di penjara. Pooh yang terus mencoba keluar dari sana, ditawarkan bantuan oleh Rahmini, dengan catatan kalau mereka berhasil kabur, cambuknya harus dia yang membawa. Rencana Rahmini ternyata simpel. Dia cuma pura-pura pengen kencing, lalu melumpuhkan Wei Min. Di sana juga ada Zen si bocah rebahan. Klaus dan Veruca sudah berada di istana, berbarengan dengan kedatangan Pooh. Lalu pertarungan sengit pun terjadi. Rahmini yang mendapati Kaisar sedang melarikan diri, langsung dimanfaatkan untuk merebut cambuk sakti dan pergi kabur dari istana. Tidak mau kalah, Kaisar juga terus membuntutinya. Lutera yang mencoba menjelaskan tujuannya, kalau dia berniat membalaskan dendam ke Klaus dan Veruca si penyihir terakhir dan orang yang begitu dicari oleh istana Inggris. Collins yang baru tersadar kalau orang yang ditemui sebelumnya adalah buronan Inggris sedikit menyesal. Namun karena misi utamanya adalah menangkap Lutera, dia masih bersikeras untuk membawanya.
Tidak ada pilihan lain, Lutera pun dengan terpaksa melawan Collins. Lutera sempat terpojok, namun dengan keteguhan hatinya, dia mampu mengalahkan Collins dan mengikatnya. Sesampainya di istana, Lutera langsung disajikan dengan pertarungan sengit Pooh dan Veruca. Di episode terakhir, dibuka dengan adegan kejar-kejaran antara Rahmini dan Musang bersaudara. Lutera yang sudah berhasil menemui Pooh langsung meminta maaf soal perbuatannya. Lutera juga menjelaskan semuanya kalau dirinya lah penyebab kematian kakaknya. Jadi ketika kakaknya dulu memiliki misi untuk menangkap Klaus dan Veruca, Lutera disuruh untuk tetap di rumah. Namun Lutera mengabaikan hal itu. Dia mencoba untuk membuntuti sang kakak. Ketika sang kakak sedang bertarung sengit, tiba-tiba dia muncul dan mengalihkan perhatiannya hingga membuat sang kakak terbunuh. Mendengar hal itu, Pooh langsung bersemangat lari untuk mengejar Klaus dan Veruca. Pooh juga punya ide untuk mengejar ketertinggalannya dengan keahlian Zen. Ditambah dengan Wei Min yang memborgol dirinya ke Pooh. Ayah yang geram langsung berinisiatif untuk menyetir dengan pengalamannya yang pernah juara nasional kereta luncur. Mereka berhasil menyalip dan berencana mengambil cambuk dari Rahmini. Veruca yang didukung oleh sihir rembulan langsung beraksi dengan sihirnya. Klaus dan Veruca memberitahu tujuannya. Mereka ingin menggabungkan semua senjata sakti untuk menguasai dunia. Mereka pun akhirnya bertarung lagi dengan sengit. Walaupun Pooh belum pandai menggunakan cambuk saktinya. Ayah Pooh juga turun untuk membantu. Tapi sayang, Veruca mampu menahan serangan Pooh dengan serangan tangannya dan membuat cambuk itu berpindah tangan. Lutera terus berusaha, tapi Klaus dan Veruca terlalu kuat. Hingga akhirnya, Klaus dan Veruca berhasil meloloskan diri. Tapi ternyata, mereka tidak berhasil membawa cambuk saktinya, karena ternyata Rahmini berhasil menukarnya dengan yang palsu saat Klaus sedang berjalan ke kapal. Lalu mereka membuat aliansi untuk mengejar Veruca dan Klaus, dengan catatan ada harga mahal yang harus dibayar ke Rahmini. Kemudian, Kung Fu Panda The Dragon Knight season 1 pun selesai. Ending yang sangat membagongkan ya. Kita lanjut di season 2 ya. Bye!